kecerdasan buatan adalah ilmu di bidang komputer yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan sistem komputer yang mampu meniru, mengekspresikan, atau melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. AI mencakup pengembangan algoritma dan model matematika yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas seperti pengolahan bahasa alami, terus juga ada pengenalan wajah, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan pembelajaran mandiri. Potensi AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang kompleks dan meningkatkan efisiensi membuatnya menjadi era penelitian dan pengembangan yang penting di era digital ini. Namun, jika penggunaannya tidak baik atau tidak benar, itu memungkinkan dapat berdampak buruk. Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu negara dalam melindungi bangsa dan negaranya dari berbagai ancaman apapun, baik dari dalam maupun dari luar. Adapun beberapa tujuan ketahanan nasional, yaitu memastikan kelangsungan hidup bangsa dan integritas suatu negara, melindungi ketahanan nasional, dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Yang pertama, keamanan politik. Di dalam keamanan politik, ketahanan nasional juga mencakup perlindungan ancaman dari terorisme, pemberontakan, dan anarki. Yang kedua, keamanan ekonomi. Di dalam keamanan ekonomi, ketahanan nasional juga melibatkan ancaman dari serangan ekonomi seperti serangan infrastruktur vital, pencurian intelektual kekayaan, dan pengaruh ekonomi asing yang merugikan. Keamanan sosial dan budaya. Ketahanan nasional juga termasuk mengamankan perdamaian sosial dan budaya di negara ini. Ini berurusan dengan konflik sosial, radikalisme, ekstremisme, dan upaya untuk mempromosikan nasionalisme. Jika semua program, kegiatan, dan pekerjaan serta hal lainnya digantikan oleh kecerdasan buatan ini atau disebut dengan artificial intelligence. Misalnya saja pada penggunaan AI di bidang keamanan ekonomi yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat 3 contohnya. Yang pertama, penggunaan AI dapat menggantikan pekerjaan manusia di sektor ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan pengangguran massal di sektor-sektor tertentu dan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang kedua, jika keunggulan AI hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dan sektor-sektor tertentu yang memiliki investasi yang besar, maka dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi di Indonesia, terutama bagi bisnis-bisnis kecil yang ada di Indonesia. Yang ketiga, penggunaan AI dapat melibatkan pengumpulan data dan analisis data yang besar. Jika tidak digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan seperti keamanan dan privasi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam menghadapi dampak buruk adanya teknologi AI. Pertama, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang potensi dan risiko penggunaan AI dalam bidang keamanan. 2. Masyarakat dapat membentuk kelompok atau organisasi yang berfokus pada isu-isu AI dalam konteks ketahanan nasional. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam mengawasi pengembangan dan penggunaan teknologi AI. Nah, dalam penggunaan AI ini, masyarakat harus mempertimbangkan aspek etika dan moral. Regulasi harus memperjelas batasan penggunaan AI seperti melarang penggunaan AI untuk tujuan diskriminatif, manipulatif, atau menciptakan risiko yang tidak dapat diterima bagi masyarakat. Mahasiswa dapat terlibat dalam penelitian dan pengembangan AI yang relevan dengan bidang keamanan. Ini dapat membantu dalam menciptakan solusi inovatif dan menghadapi tantangan yang terkait dengan penggunaan AI dalam keamanan. Dengan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan, menjaga privasi, meningkatkan literasi digital, dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketahanan nasional negara dalam menghadapi teknologi AI.